Korban jiwa yang berjatuhan akibat mengkonsumsi daging hewan terinfeksi antraks di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, memantik keresahan semakin merebaknya virus mematikan ini di tengah masyarakat. Pemerintah dianggap menjadi salah satu biang kerok lemahnya sosialisasi virus antraks yang menyebabkan masyarakat gagal paham dalam menyikapi persoalan ini. Pemerintah didesak harus mampu memenangkan adu persepsi sehingga budaya atau kebiasaan mengkonsumsi hewan yang mati karena sakit tak lagi dilakukan. Sosiolog Universitas Nasional UNAS Sigit Rohadi menuturkan secara umum pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai berbagai penyakit masih terbilang awam, bukan hanya soal kesehatan hewan, bahkan kesehatan manusia. Kesehatan dinilai sebagai salah satu yang mahal, pengetahuan yang ada di luar jangkauan masyarakat pada umumnya. Persepsi masyarakat, bila ada hewan ternak mati, sebut saja kambing, ayam, atau lainnya, masih dapat dikonsumsi selama kondisinya tak cacat. Hal ini berbanding lurus dengan sikap masyarakat yang kerap mengabaikan penjelasan dari pihak yang memiliki otoritas. Masyarakat menganggapnya angin lalu. Ada binatang mati, kemudian dikuburkan. Ketika mati masih dalam kondisi utuh, tidak cacat secara fisik, tidak ada luka-luka, tidak bau. Ketika dikuburkan, itu masyarakat mempercayai bahwa daging itu masih enak untuk dikonsumsi. Bukan hanya masyarakat di Jawa Tengah, tapi masyarakat pada umumnya. Papar Sigit kepada Forum Keadilan, Jumat 7 Juli 2023. Persepsi ini, kata Sigit, lahir dari buruknya sosialisasi sehingga masyarakat tak utuh mendapat pemahaman. Imbasnya, lagi-lagi kita harus menyaksikan korban jiwa yang jatuh karena kesalahan kita sendiri. Sosialisasi itu harus menyangkut tentang perilaku masyarakat sehari-hari, terutama pandangan masyarakat dikontraskan terhadap sehat atau tidaknya daging itu dikonsumsi. Karena itu, kemudian sosialisasi perlu menyasar pada nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat. Pesan Sigit kepada stakeholder penyakit berbahaya ditimbulkan hewan ternak. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular P2PM Kemenkes Dr. Imran Pambudi dalam keterangan resminya menjelaskan penyebab kematian 3 pasien antraks di Gunung Kidul. Peristiwa itu berawal dari penyembelihan dan mengonsumsi sejumlah hewan ternak milik warga berinisial KR dan SY yang diketahui telah mati. Pada tanggal 18 Mei 2023, sapi milik KR mati dan disusul kambing miliknya 2 hari berselang. Di tanggal 20 Mei, sapi milik SY diketahui juga mati. Hewan-hewan ternak itu disembelih dan dibagikan kepada warga untuk dikonsumsi. Kemenkes membeberkan, hingga saat ini terdapat 93 kasus positif antraks dan 3 kasus meninggal. 3 korban meninggal berasal dari Kecamatan Semanu, Gunung Kidul, DIY. Informasi diterima Forum Keadilan, hewan yang disembelih dan kemudian dibagikan ke warga sebenarnya telah dikubur. Namun kuburannya kembali digali dan hewan terinfeksi antraks itu disembelih. Informasi tersebut dikonfirmasi Kepala Dinas Ketahanan Pangan DIY Sugeng Purwanto. Betul, itu memang teridentifikasi. Kalau nggak teridentifikasi nggak dipendam atau dikubur. Di ekspos formal tidak mengangkat itu, tapi di informasi memang ada kejadian laporan seperti itu. Jelasnya kepada Forum Keadilan. Kendati demikian, Sugeng mengamini meninggalnya 3 warga Gunung Kidul menunjukkan fakta sosialisasi dilakukan tak seluruhnya mengena ke semua lapisan masyarakat. Berbeda dengan wilayah di luar Jawa, para peternak di DIY termasuk Gunung Kidul disebutnya berskala kecil atau personal. Kurangnya informasi diterima masyarakat, kata Sugeng. Bisa jadi disebabkan pihak diundang dalam sosialisasi baru sebatas ketua kelompok atau tokoh. Karena keterbatasan, sosialisasinya tidak bisa merambah semua lapisan. Bisa jadi info-info ini yang diundang hanya ketua kelompok, yang diundang hanya tokoh, belum tentu terinfo ke personal. Imbuh Sugeng seraya meyakinkan pihaknya akan lebih membangkitkan lagi kesadaran masyarakat.
Sugeng meyakinkan untuk menghindari masih adanya celah, sosialisasi ke depan akan dipadukan dengan paradigma lama. Salah satu cara dengan kembali membagikan leaflet ke seluruh lapisan peternak. Penggunaan leaflet menurut Sugeng bukan mengartikan tak efektifnya penerapan teknologi dalam penyebaran informasi di pedesaan. Leaflet sebagai media pelengkap untuk memastikan celah dari kemungkinan tak tersampaikannya sosialisasi dapat tertutupi. Leaflet itu justru untuk antisipasi. Kenapa pemikirannya begitu? Memang sekarang zaman eranya teknologi informasi digital. Tapi kalau bicara kepada petani kecil, si Suto, si Noyo, si Dadap, si Waru, boleh kan kalau kita punya analisis bahwa mereka bisa jadi tidak punya HP Android atau tidak pernah melihat tayangan-tayangan sosialisasi. Meskipun untuk kalangan tertentu itu paling efektif dan mudah diakses. Serunya, lebih jauh, Sugeng membenarkan adanya tradisi atau kebiasaan porak di Gunung Kidul di mana hewan dipotong, dibagi-bagikan. Tradisi itu menjadi bencana ketika hewan yang telah dinyatakan terjangkit sakit masih dikonsumsi. Salah satu tantangan terbesar dirasakan Sugeng adalah merubah paradigma masyarakat perihal menyembelih dan membagikan hewan ternak, termasuk yang mati karena sakit. Upaya ekstrim akan dilakukan untuk memastikan tidak adanya lagi peristiwa serupa terjadi. Kami tidak menyalahkan masyarakat. Bisa jadi memang kita kurang tegas atau merubah budaya juga tidak mudah. Biasanya hewan mati sakit dipendem utuh. Ekstrimnya, kalau sudah ketahuan atau porak seperti itu, seharusnya hewan ternak mati dibakar, diguyur desinfektan dan lain-lain. Jadi nggak mungkin akan dikonsumsi, tandasnya. Untuk memastikan sosialisasi ekstrim itu diketahui, masyarakat akan diundang menyaksikan pemusnahan hewan sakit tersebut. Memang perlu dilakukan mekanisme penyadaran, mekanisme sosialisasi, KIE, koordinasi, evaluasi, dan informasi yang lebih mengenal langsung. Bahkan ekstrimnya secara personal walaupun tidak mudah. Sementara Sigit menambahkan, masyarakat perlu diyakinkan bahwa hewan yang mati dalam kondisi utuh namun berpenyakit adalah berbahaya. Persepsi menyimpang yang tertanam di benak masyarakat ditekankan Sigit harus dibongkar dengan logika-logika yang meyakinkan dari para ahli atau dokter hewan. Sosialisasi itu harus menentang keyakinan, kepercayaan masyarakat selama ini. Kalau itu nggak dibongkar tetap sulit. Ada kambing yang mati karena keracunan. Nanti yang penting perutnya dihilangkan. Kambingnya, dagingnya bisa dimakan. Itu masih banyak, ujar Sigit.